나는 나의 왕자님을 만났다. Di hari pernikahan Gemyong, ada seorang pria yang ragu apakah ia harus datang ke pernikahan atau tidak. Rupanya dia adalah Yongbom. Teringat jelas sewaktu mereka berdua pertama kali bertemu. Gemyong terlihat cantik dengan senyumannya yang manis. Dan di sana, Yongbom langsung jatuh cinta kepada gadis dari Pulau Jeju itu. Dari dalam mobil, Yongbom tersenyum pahit. Gadis yang ia cintai akan melangsungkan pernikahan dan Yongbom pernah berjanji akan datang ke pernikahan Gemyong. 난 약속지켰다. Setahun sebelumnya, di keluarga Esun kini telah hadir anggota keluarga baru. Cucu Esun, anak dari Angmyong, bernama Cheil. Namun, meski orang tua Esun menerima anggota baru alias cucu mereka, tidak dengan sanggil. Ia bahkan tidak menampakkan batang hidungnya dan sudah mengusir Hyunsuk. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana Eunmyeong menghidupi keluarga barunya. Selama ini, ia selalu bergantung kepada ayahnya dan juga kakaknya. Eunmyeong berencana membuka pegadaian. Namun Gwansik jelas menolak, ia ingin putranya itu mencari ikan di kapal bersamanya. Tapi Eunmyeong langsung menolak dengan keras. Ia tidak mau nasibnya sama seperti ayahnya. Hidup mereka dulu miskin, di mana ayahnya selalu membeli 3 porsi lauk untuk 4 orang. Kata-kata Eunmyeong telah menyakiti hati Gwansik. Esun pun kesal kepada putranya itu. Bisa-bisanya ia malah menyakiti hati ayahnya. Namun Eunmyeong berkata, beginilah dirinya. Ibunya lah yang sudah membentuk dirinya menjadi seperti ini. Ibu dan ayahnya tidak pernah percaya kepadanya. Ibunya dulu hanya memikirkan Gemyong dan percaya kepada kakaknya itu. Sementara dirinya selalu dikecualikan. Pada saat Esun mengambil Cheil dari gendongan Hyunsuk, Esun melihat seseorang yang ia kenal, mengamati mereka dari kejauhan. Rupanya dia adalah Yongran, ibu Hyunsuk. Esun pun menghampirinya dan di sana Yongran menangis meratapi cucunya. Ia tidak menyangka putrinya seperti ini. Meski ia tidak menentang hubungan putrinya dengan Eunmyeong karena ia yakin Eunmyeong menuruti sifat Gwansik. Ia hanya tidak menyangka putrinya akan hamil sebelum menikah. Pada saat itu, Yongran mengingat kembali meski keluarga Esun miskin, tapi Esun dilimpahi keberkahan dengan suami yang selalu peduli kepadanya. Ia penasaran bagaimana bisa hidup Esun selalu diberkahi. Sementara dosa apa yang sudah ia lakukan sampai-sampai ia bernasib seperti ini. Lalu, Yongran meminta Esun untuk mengajari putrinya itu berbagai hal. Putrinya itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Kalau bisa, tegur dia sampai ia menangis. Tapi Esun menolak karena ia tidak akan membuat putri orang lain menangis. Ia hanya bilang, jika Yongran ingin bertemu dengan Hyunsuk atau cucunya Cheil, jangan ragu untuk datang kapanpun. 자, 은인이지, 은인. Sementara itu, pada masa itu krisis finansial Korea sedang melanda, membuat perusahaan-perusahaan besar harus mem-PHK hampir seluruh karyawan termasuk Gemyong. Gemyong mulai bangkit dan melamar kerja di mana-mana, tapi tidak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Saat di bus, ia melihat bioskop tempat dulu ia bekerja. Saat ini, bioskop tersebut sebentar lagi juga akan mengalami kebangkrutan dan akan tutup. Saat itu, Gemyong memutuskan untuk menonton film. Tanpa ia ketahui, ternyata di sana juga ada Jungsop. Mereka sebenarnya bisa melihat satu sama lain. Namun sayangnya, Gemyong terhalang oleh wanita yang berbadan besar. Jadi, Jungsop tidak bisa melihat Gemyong. Saat film selesai, bos bioskop bertemu dengan Jungsop. Ia bertanya, apakah tadi Jungsop bertemu dengan Gemyong? Jungsop yang sadar jika ada wanita yang sudah lama ia taksir berada di tempat ini langsung mencari Gemyong di luar. Ia pun melihat Gemyong sudah pergi menaiki bus. Tidak menunggu waktu lama, Jungsop langsung mengejar bus yang dinaiki oleh Gemyong. Awalnya ia sempat tertinggal jauh.
Namun pada saat itu, Jungsop merasa hanya ini kesempatan dirinya bisa bertemu dengan Gemyong. Ia pun kemudian berlari terus mengejar bus tersebut, hingga akhirnya sampai di terminal selanjutnya. Barulah bus itu berhenti. Jungsop lalu melihat Gemyong yang saat itu tertidur. Ia terus memperhatikan Gemyong sampai Gemyong terbangun. Saat itu, Gemyong pikir ia sedang bermimpi, karena di dalam bus tersebut sudah tidak ada penumpang, kecuali mereka berdua. Jungsop berucap, jika ia sangat berjuang untuk bisa melihat Gemyong. Ia mengejar Gemyong dari dalam bioskop agar bisa masuk ke dalam bus yang sama dengan Gemyong. Kali ini, ia tidak akan membiarkan Gemyong lolos, meski ia harus kehabisan nafas saat mengejar Gemyong. Sontak, hal tersebut langsung membuat Gemyong merasa tersipu malu. Setelah itu, mereka berdua makan bersama. Jungsop tidak berhenti tersenyum gembira karena akhirnya mereka bisa berjumpa. Di sana Jungsop mengungkapkan jika sebenarnya dirinya selalu pergi ke bioskop bahkan hampir setiap hari untuk berjaga-jaga apakah dirinya akan bertemu dengan Gemyong. Karena jujur, dirinya sangat merindukan Gemyong. 많이 보고 싶었어요. 진짜 많이. Singkatnya, mereka berdua lalu minum-minum bersama. Tanpa sadar, Gemyong mabuk dan gelasnya terjatuh hingga pecah. Jungsop langsung mengkhawatirkan jari Gemyong yang sedikit terluka. Rasanya ia seperti mau mati melihat gadis yang ia sukai terluka. Sembari mabuk, Jungsop terus bercerita jika ia sangat menyukai Gemyong. Dulu, saat ia membantu Gemyong mengantar buku-buku, ia sampai kepikiran ingin sekali memegang tangan Gemyong. Dan pada malam ini, akhirnya impiannya bisa tercapai. Mereka berdua mabuk sembari berpegangan tangan. 어른의 연애를 했다. Setelah itu, mereka berdua menjalin hubungan asmara. Suatu hari, Gemyong mencoba berpose layaknya Rose di dalam film Titanic dan Jungsop pun melukisnya. Gemyong bahkan mengenalkan Jungsop dengan ayahnya dan mereka berdua memancing bersama. Meski Jungsop mabuk laut, Gwansik menatap Jungsop tajam karena tidak bisa diandalkan. Di sana, Gemyong kesal karena ayahnya selalu saja membuat pacar-pacarnya ketakutan. Lalu, saat Gemyong pergi ke toilet, Jungsop mengikuti Gemyong. Ia takut Gemyong terjatuh ke laut. Padahal seharusnya Jungsoplah yang harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Saat minum-minum pun, Jungsop mengikuti Gemyong pergi ke toilet. Ia takut di malam yang gelap dan dingin ini, Gemyong kenapa-napa. Dan karena hal tersebutlah, Gwansik menyukai Jungsop. Ia bukannya tidak menyukai Jungsop, ia hanya ingin melihat bagaimana Jungsop memperlakukan putrinya. Dan ternyata, Esun juga menyukai Jungsop. Terlebih sebenarnya, ibu Jungsop yang lebih dahulu menyukai Gemyong dan sangat menginginkan Gemyong menjadi menantu. Ibu Jungsop bahkan memberikan hadiah seperti suap agar mereka menerima Jungsop menikah dengan Gemyong. Menurut ibu Jungsop, Gemyong bagaikan buah kesemek yang ia petik lalu ia tata dengan cantik seperti menatap Gemyong. Akhirnya, Esun bisa mendengar kalimat pujian untuk putrinya. Akhirnya, ada besan yang menginginkan putrinya dan juga menyayanginya. Tak lama kemudian, Gemyong dan Jungsop pun menikah. Saat keluarganya mengantarkannya ke tempat pernikahan, Gwansik dan Esun tidak bisa menyembunyikan rasa sedih mereka. Meski akhirnya Esun bisa memakai hanbok pink kesukaannya di hari pernikahan putrinya, tetap saja rasa sedihnya tidak bisa ia sembunyikan. Saat sampai di tempat pernikahan, Esun langsung menyambut kedatangan kakek nenek pemilik rumah sewanya dulu. Sementara Gemyong bersiap untuk pernikahan dan di sanalah Yongbom melihat gadis yang dulu ia cintai. Impiannya melihat Gemyong memakai baju pengantin terwujud, meski dirinya bukanlah calon pengantinnya. Kali ini Gemyong sangat cantik. Namun di sana, Yongbom memutuskan untuk tidak datang ke pernikahan. Tak lama kemudian, acara pun dimulai.
Jungsop serasa mau pingsan saat melihat kecantikan calon istrinya. Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi, membuat semua orang yang ada di sana jadi iri. Singkat cerita, pernikahan pun digelar, dimulai dengan pengantin pria memasuki altar pernikahan. Sebelum pengantin wanita masuk ke dalam altar, Gwansik berbicara dengan putrinya. Ia yakin Gemyong akan baik-baik saja. Jika suatu hari nanti ada masalah, ia ingin putrinya itu pergi dan berlari pulang ke ayahnya. Gemyong yang awalnya tidak ingin menangis, langsung menangis. Ingatan masa kecilnya pun kembali saat dimana ayahnya selalu ada untuknya. Apapun yang terjadi, ayahnya pasti berkata sama persis seperti itu. Dimanapun, apapun yang terjadi, Gwansik tentu tidak akan bisa tenang jika menyangkut putrinya. Sampai-sampai Esun berucap, suaminya terlalu mengkhawatirkan putri mereka. Padahal mereka berdua harus percaya kepada Gemyong. Gemyong merasa setiap ia berjalan di atas tali, ada ayahnya yang berdiri di bawah sambil membawa jaring. Seolah berkata, ayahnya ada di sana jika dirinya terjatuh. Gemyong selalu ingin berkata kepada ayahnya, setiap kata yang ayahnya ucapkan selalu menenangkannya. Gemyong lalu berjalan di altar sambil menangis. Jungsop terlihat khawatir, ia ingin menghentikan tangisan wanita yang ia cintai itu. Ia pun tidak sabar dan segera menjemput Gemyong dan menghapus lembut air mata di pipi Gemyong. Ia pun membawa Gemyong menuju altar pernikahan. Saat itu, Gwansik seolah melihat putri kecilnya. Ia tidak bisa menahan tangisannya. Saat menyetujui hubungan Jungsop dengan putrinya, Gwansik berucap, jika Jungsop sudah mengambil surganya, Gemyong adalah harta yang paling berharga baginya. Saat tahu ayahnya menangis, tangisan Gemyong pun semakin kencang. Sehingga acara pernikahan pun dipenuhi dengan tangisan. Tapi tidak lama kemudian acara pun telah selesai. Gemyong dan Jungsop telah resmi menjadi sepasang suami istri. Singkat cerita, setelah acara pernikahan, muncul masalah baru di dalam keluarga Gwansik dan Esun. Kebahagiaan yang baru saja menghampiri mereka, kini ada masalah yang menyergap dari belakang yang berhubungan dengan putra kedua mereka, Anmyong. 저요? It's okay, it's okay now. It's okay, it's okay. It's okay, it's okay now. 우린 들어가 푹 그 안에 sick blue 그 안에 그쳐는 우주 날 찾아와줘 blue.